Hai, saya Resela Seijao yang pada video kali ini akan membahas tentang teori penentuan titik leleh serta fungsinya, cara kerjanya, dan hasil serta pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian dari teori penentuan titik leleh. Teori penentuan titik leleh adalah temperatur di mana zat padat berubah wujud menjadi zat cair pada satu atmosfer. Alat dan bahan. Alatnya yakni termometer, kapiler yang salah satu ujungnya tertutup, gelas kimia, pemanas, klem dan standar, tabung reaksi kecil, alat penentu titik leleh atau melting point apparatus, dan bahannya adalah asam salisilat. Cara kerjanya, langkah yang pertama, zat yang akan ditentukan titik leleh diminta ke pengawas. Yang kedua, kapiler yang akan digunakan untuk menentukan titik leleh diambil. Yang ketiga, ujung terbuka kapiler dimasukkan ke dalam serbuk zat yang akan ditentukan titik lelehnya, sehingga kristal masuk ke dalam kapiler. Yang keempat, kemudian kapiler diangkat dari serbuk dan dibalik sehingga ujung tertutupnya menghadap ke bawah. Selanjutnya, ketok dinding kapiler dengan jari agar zat yang ditentukan masuk ke dalam kapiler. Yang kelima, langkah ketiga dan keempat diulangi sekitar 5-8 mm. Kapiler terisi kristal. Kapiler lainnya diisi dengan cara yang sama juga. Yang keenam, kapiler diikatkan pada termometer di mana ujung kapiler sejajar dengan ujung bawah termometer. Nah, ini adalah hasil dari cara kerja atau prosedur kerja yang tadi saya jelaskan. Zat yang dilelehkan akan menjadi asam benzoat dan bentuknya itu adalah serbuk dengan suhu pertama 110 derajat Celcius. Keterangannya awal meleleh. Yang kedua, dengan suhu 120 derajat Celcius, keterangannya meleleh sempurna atau akhir meleleh. Pembahasannya, pada percobaan dalam menentukan titik leleh ini, zat yang akan ditentukan titik lelehnya adalah asam benzoat. Asam benzoat yang digunakan mempunyai wujud padat, berbentuk kristal dan berwarna putih. Pada percobaan yang pertama, dalam penentuan titik leleh yang menggunakan senyawa asam benzoat, tanya yang kami dapatkan adalah berkisar antara 110 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius dan mencapai titik leleh pada suhu 120 derajat Celcius. Jarak langit titik lelehnya sangat lebar, yaitu 10 derajat Celcius. Ini menandakan bahwa zat tersebut bukan merupakan kristal murni, karena rangnya dari senyawa organik yang berupa kristal murni berkisar antara 0,5 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. Ketidaksesuaian ini mungkin juga disebabkan karena ketidaktelitian dan kelalaian dalam melakukan percobaan. Pada saat pemanasan tidak melihat dengan teliti suhu pada termometer yang menyebabkan penyimpangan berupa penurunan atau perluasan rangnya titik leleh. Nah, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih telah menyimak dari awal penjelasan hingga akhir sekarang. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengeditan maupun perkataan serta petunjuk yang saya berikan dalam cara kerja maupun langkah kerja yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, and share.